Seringkali kita mikir ya, jawaban brilian atau solusi inovatif itu kayak muncul gitu aja dari orang jenius. Tapi, pernah nggak sih Anda kepikiran, jangan-jangan kuncinya malah ada di langkah paling awal, di kemampuan kita buat ngajuin pertanyaan yang pas? Seberapa sering sih kita berhenti sejenak, mikirin kualitas pertanyaan yang kita lontarkan? Selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Hari ini nih kita mau gali lebih dalam bab 13 dari buku Innovation Generation, karya Roberta Benes, judulnya Asking the Right Question atau ya mengajukan pertanyaan yang tepat. Bab ini benar-benar nunjukin fondasi dari proses inovasi, sesuatu yang mungkin sering kita anggap sepele aja gitu. Tepat sekali. Bab ini ngasih argumen kuat banget bahwa separuh perjuangan buat nemuin solusi cerdas dan kreatif itu sebetulnya ada di kemampuan kita merumuskan pertanyaan. Pertanyaan yang relevan, yang tajam, dan yang berani nantang asumsi kita sendiri. Ada kutipan menarik ini dari peraih Nobel Fisika, David Gross. Dia bilang, salah satu kualitas paling kreatif yang bisa dimiliki seorang ilmuwan peneliti adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang tepat. Dan ini menurut saya sih nggak cuma buat ilmuwan ya, berlaku buat kita semua. Wah, menarik banget itu. Oke. Mari kita bedah lebih lanjut yuk. Kita bakal lihat kenapa sih pertanyaan awal ini fundamental banget, terus gimana contoh-contoh nyata dari buku ini bisa ngegambarin itu dengan kuat, dan apa aja kriteria sebuah pertanyaan yang bisa kita anggap tepat. Tepat buat micu inovasi atau pemahaman baru gitu. Nah, buku ini langsung ngasih studi kasus yang, wah menurut saya sih ngebuka mata banget. Coba Anda bayangin situasi di Ontario, Kanada beberapa waktu lalu. Lagi ada semacam ya kepanikan publik gitu. Gara-gara media rame banget beritain ada lonjakan kasus bayi lahir dengan berat badan rendah. Ini kan jelas berita yang bikin khawatir ya. Berat badan lahir rendah itu sering jadi indikator masalah kesehatan masyarakat atau bahkan masalah di sistem layanan kesehatannya. Betul. Situasinya cukup tegang waktu itu. Muncul kekhawatiran, jangan-jangan standar kesehatan di Kanada mulai turun nih. Mungkin ya mendekati kondisi negara tetangganya Amerika Serikat yang waktu itu angka kematian bayinya memang lebih tinggi. Nah, di tengah kebingungan sama kecemasan ini, muncullah seorang ilmuwan. Namanya K.S. Joseph dari Pusat Pengendalian Penyakit Kanada. Pertanyaan yang paling jelas, yang mungkin pertama kali muncul di benak banyak orang, ya termasuk para ahli juga, mungkin gini, apa sih penyebab lonjakan mendadak ini? Faktor apa di perawatan kesehatan kita yang lagi memburuk? Kedengarannya logis kan pertanyaan itu? Tentu aja, itu reaksi yang wajar banget. Langsung cari penyebab masalah yang kelihatannya jelas di depan mata. Tapi, nah disinilah si Joseph ini ngelakuin sesuatu yang beda. Sesuatu yang jadi inti dari bab ini sebetulnya. Bukannya langsung asumsi kalau ada wabah terus buru-buru cari penyebabnya, dia malah ambil langkah mundur dulu. Dia pergi ke sumber datanya langsung, ke Departemen Statistik yang nyatat data kelahiran. Dan pertanyaan yang dia ajuin itu sederhana banget, mendasar. Hampir terkesan naif mungkin ya buat sebagian orang waktu itu. Dia nggak nanya soal faktor risiko medis atau sosial. Dia nanya gini, gimana sih sebenarnya berat lahir ini dicatat? Siapa yang tanggung jawab masukin angka-angka ini ke database? Fokusnya ke proses pengumpulan datanya. Bukan ke interpretasi datanya ya. Persis, bukan ke interpretasinya dulu. Dan situlah letak aha momennya ya. Tepat sekali. Jawabannya ternyata, wah, jauh banget dari dugaan krisis kesehatan. Ditemuin kalau ternyata gara-gara ada pemotongan anggaran, terus kurang staf juga, petugas statistik di departemen itu nyari cara biar kerjaan cepat beres. Salah satu jalan pintas yang mereka ambil adalah mereka berhenti nyatet angka di belakang koma atau digit terakhir di berat lahir itu secara lengkap. Mereka buletin ke bawah. Hah? Jadi misalnya nih, berat lahir bayi sebenarnya 5 pon 11 ons. Itu kan normal ya? Dicatatnya cuma jadi 5 pon 1 ons gitu. Persis, kayak gitu. Akibat pembulatan ke bawah yang sistematis ini, datanya secara keseluruhan nunjukin ada peningkatan jumlah bayi yang kelihatan punya berat badan lahir rendah, padahal ya bayi-bayi itu sebenarnya lahir dengan berat normal. Pembulatan data inilah yang menciptakan ilusi seolah-olah lagi ada wabah. Luar biasa, jadi masalahnya bukan medis sama sekali ya, tapi administratif. Ini benar-benar ngubah cara pandang banget. Berarti pertanyaan yang tepat yang harusnya diajuin dari awal itu bukan apa penyebab wabah ini, tapi lebih ke arah, Apakah wabah ini nyata? Gitu. Pertanyaan simpel itu, yang mempertanyakan validitas datanya sendiri, berhasil ngebongkar akar masalah sebenarnya.
Ini contoh yang kuat banget soal gimana pertanyaan awal yang kita pilih itu bisa nentuin seluruh arah penyelidikan kita. Coba bayangin kalau Joseph ikut kejebak asumsi awal, terus langsung nyari penyebab wabah. Wah, berapa banyak waktu, tenaga sumber daya yang kebuang sia-sia ngejar sesuatu yang nggak nyata. Cerita Joseph tadi itu jadi ilustrasi sempurna soal pentingnya langkah pertama dalam kerangka kerja inovasi yang dikenalin di buku Innovation Generation ini. Kerangkanya punya akronim yang cukup unik, gampang diingat, Pick in Mude. Pick in mood. Kedengarannya menarik. Bisa dijelasin nggak langkah-langkahnya gimana tuh? Tentu. Picks in mood itu singkatan dari phrase a question, rumuskan pertanyaan. Ini titik awalnya. Berdasarkan observasi, minat, atau pengetahuan yang ada. Kayak yang Joseph lakuin tadi, mempertanyakan data. Oke, P. I, identify frames, identifikasi kerangka berpikir. Langkah krusial berikutnya, ngenalin asumsi atau cara pandang, frame, yang udah ada soal masalah itu. Terus, secara sadar, nyari alternatif kerangka berpikir lain. Joseph kan berhasil keluar dari frame, ini pasti masalah medis. I identify frames. Lanjut. G, generate solutions. Nah, setelah pertanyaannya jelas, dan frame alternatifnya kebuka, baru kita masuk tahap ngasilin sebanyak mungkin ide atau kemungkinan solusi. G, generate. Lalu, I lagi, incubate, inkubasi. Ide-ide cemerlang itu seringnya butuh waktu buat matang. Langkah ini nekenin pentingnya ngasih jeda, biarin pikiran bawah sadar kerja dulu, jangan buru-buru milih solusi. Inkubasi ya. Terus M, melt idea, gabungkan ide. Di sini, ide-ide terbaiknya diuji, divalidasi, digabungin, disempurnain dalam konteks yang lebih luas. Seringnya lewat metode ilmiah atau pengujian praktis. Melt. Oke. Terakhir? Terakhir, D, disseminate, sebarkan. Langkah terakhir, yang komunikasi temuan atau inovasi Anda biar bisa ngasih dampak dan manfaat buat orang lain. PIGINMUD. Kerangka yang sangat terstruktur ya kelihatannya. Hari ini kita memang fokusnya di langkah P yang pertama itu, merumuskan pertanyaan. Tapi ngelihatnya sebagai bagian dari proses PIGNMUD ini jadi ngebantu kita paham kenapa langkah awal ini fundamental banget ya. Kualitas pertanyaan di tahap P itu bakal ngaruh banget ke kualitas seluruh proses selanjutnya. Nah, ini jadi nyambung ke pertanyaan berikutnya. Setelah lihat contoh Joseph yang kuat banget tadi, apa sih sebenarnya yang bikin sebuah pertanyaan itu bisa disebut tepat atau bagus? Buat mulai sebuah inovasi atau penelusuran mendalam, buku ini nyebutin ada 3 kriteria utama. Kriteria pertama itu plausible, atau ya, masuk akal. Artinya, pertanyaan yang kita ajuin itu harus berakar pada pengetahuan yang udah ada, nggak secara terang-terangan pertentangan sama fakta ilmiah atau observasi yang udah mapan. Contohnya, pertanyaan, apakah bumi itu datar? Mungkin ya nggak dianggap plausibel lagi sekarang kan, berdasarkan semua bukti yang ada. Pertanyaan itu perlu punya dasar realitas. Masuk akal. Dan buat nilai sesuatu itu plausibel atau enggak, kita kan butuh dasar pengetahuan yang kuat ya. Ini jadi ingat bagian lain di bab ini yang nekenin pentingnya pengetahuan sama membaca luas ya. Tepat sekali, Anda nangkap poin pentingnya. Kemampuan ngerumusin pertanyaan yang plausibel itu sangat bergantung sama seberapa luas dan dalam pemahaman kita tentang suatu bidang. Sains, terutama yang sifatnya empiris, itu kan bangunan kolektif ya. Kita berdiri di atas pundak pengetahuan yang udah dibangun orang lain. Buku ini ngasih contoh menarik soal Louis Schuller, seorang peneliti kardiovaskular terkemuka. Diceritain tuh, ruang kerjanya penuh tumpukan jurnal ilmiah sama buku. Nggak cuma soal penyakit jantung loh, tapi juga bidang-bidang lain. Wah, jadi kebiasaan baca luas bahkan di luar spesialisasi kita itu krusial ya. Bukan cuma buat nambah wawasan aja, tapi secara spesifik buat ngelatih kemampuan kita ngenalin mana pertanyaan yang menjanjikan, plausibel, dan mana yang mungkin kurang berdasar gitu. Persis. Baca luas itu ngebuka kita ke berbagai macam masalah, pendekatan, solusi yang udah ada atau lagi dieksplorasi di bidang lain. Ini jadi nambah bahan baku kita buat ngerumusin pertanyaan yang lebih bagus, lebih orisinal di bidang kita sendiri. Jadi ya, fondasi pengetahuan itu mutlak perlu. Oke, balik lagi ke kriteria pertanyaan yang tepat tadi. Kriteria kedua adalah actionable, atau dapat ditindaklanjuti.
Ini artinya, pertanyaan itu harus bisa dijawab atau diselidiki pakai metode, teknologi, atau sumber daya yang ada sekarang, atau paling nggak dalam jangka waktu yang realistis lah, katakanlah dalam masa hidup kita. Ini poin yang menarik. Buku ini ngebandinginnya sama contoh Jules Verne, ya, penulis fiksi ilmiah abad ke-19 itu. Ide-idenya kan visioner banget ya, soal perjalanan ke bulan atau ekspedisi bawah laut. Inspiratif, dan akhirnya kan kebukti bisa diwujudin dan bermanfaat. Tapi pada masanya, teknologi buat ngelakuin itu kan sama sekali belum ada. Jadi pertanyaan gimana caranya manusia mendarat di bulan di tahun 1865 itu mungkin plausible dan useful, tapi belum actionable. Jadi perlu ada keseimbangan antara visi sama kemampuan eksekusi saat ini ya. Bener, pertanyaan yang terlalu jauh ngelampauin kapasitas teknologi atau metodologi kita saat ini mungkin lebih cocok buat ranah fiksi ilmiah atau filsafat ya, bukan sebagai pemicu inovasi praktis dalam waktu dekat. Nah, kriteria ketiga ini ngelengkapin, useful, bermanfaat. Idealnya, pertanyaan yang bagus itu nggak cuma bisa dijawab, tapi jawabannya juga punya signifikansi atau dampak positif. Baik itu buat kemajuan ilmu pengetahuan maupun buat kesejahteraan masyarakat. Jadi ada semacam pertimbangan return on investment gitu ya di sini ya. Mengingat waktu sama sumber daya kita kan terbatas. Jadi perlu milih pertanyaan yang nggak cuma muasin rasa ingin tahu, tapi juga potensi ngasih nilai tambah yang nyata. Nyari keseimbangan antara curiosity-driven sama impact-driven questions itu kayaknya seni tersendiri ya. Anda ngerangkumnya dengan baik sekali. Ketiga kriteria ini, plausible, actionable, useful, saling terkait dan ngebantu kita nyaring. Mana nih pertanyaan yang layak dikejar lebih lanjut? Lalu setelah kita paham kriterianya, ada nggak sih tips dari buku ini tentang gimana cara nyusun atau ngerumusin pertanyaan itu sendiri biar lebih tajam dan efektif? Ada. Buku ini pakai contoh klasik lain yang terkenal banget dalam sejarah kedokteran. Investigasi Ignaz Semmelweis soal demam nifas, puerperal fever. Itu loh, di rumah sakit Wina abad ke-19 pertengahan. Demam ini kan mematikan banget buat wanita setelah melahirkan waktu itu. Nah, Semmelweis ini berhasil ngungkap penyebabnya lewat pertanyaan yang sangat terstruktur. Oh, kasus Semmelweis ya. Gimana dia menstrukturkan pertanyaannya waktu itu? Kita bisa pecah pakai kerangka dasar jurnalistik atau investigasi. 5W plus 1H. Siapa, who, fokusnya jelas, wanita yang baru aja melahirkan di rumah sakit itu. Oke. Apa? Masalah spesifiknya ya tingkat kematian yang tinggi banget akibat demam nifas. What-nya jelas? Kapan? When? Konteks waktunya spesifik, pertengahan abad ke-19. When? Oke. Di mana? Where? Lokasinya juga spesifik banget. Satu rumah sakit bersalin tertentu di Wina. Bahkan lebih spesifik lagi, perbedaan antara dua bangsal di rumah sakit yang sama. Where-nya juga presisi ya? Dan yang paling krusial, mengapa? Why? Pertanyaan intinya adalah, mengapa angka kematian di bangsal pertama, yang ditangani mahasiswa kedokteran dan residen dokter, itu secara konsisten jauh lebih tinggi daripada di bangsal kedua yang ditanganin bidan. Jadi kuncinya ada di pertanyaan mengapa yang fokus ke perbedaan atau anomali yang kelihatan itu ya? Tepat sekali. Dan yang lebih penting lagi nih, coba perhatikan gimana pertanyaan Semmelweis ini bebas dari asumsi atau kerangka berpikir frame yang dominan pada masanya. Waktu itu kan teori medis yang berlaku itu teori humor tubuh atau miasma, udara buruk. Kalau Semmelweis kejebak di frame itu, dia mungkin bakal nanya, humor tubuh apa sih yang bikin wanita di bangsal A meninggal, sementara di bangsal B selamat? Atau miasma apa yang ada di bangsal A? Saya mulai paham nih maksud frame atau kerangka berpikir di sini. Itu kayak kacamata mental yang tanpa sadar kita pakai ya, yang bisa jadi ngebatasin cara kita lihat masalah dan solusi yang mungkin ada. Persis. Frame itu bisa sangat membatasi. Semmelweis nggak nanya dalam kerangka teori humor. Dia cuma fokus ke data observasi. Ada perbedaan hasil yang mencolok antara dua kelompok pasien yang kelihatannya serupa, yang dibedain sama siapa yang nanganin persalinan mereka. Pertanyaan yang netral dan basisnya data inilah yang ngebawa dia buat ngamatin lebih lanjut aktivitas para dokter yang seringkali datang ke bangsal habis otopsi, dibandingin sama para bidan. Ini akhirnya nuntun dia ke hipotesis soal partikel mayat yang nempel di tangan dokter dan solusi revolusioner pada masanya, cuci tangan pakai larutan klorin. Luar biasa ya penemuannya. Tapi bukannya sering kali susah ya buat keluar dari frame yang dominan itu, apalagi kalau semua orang di sekitar kita, termasuk para ahli, pada meyakininya.
Susah banget. Makanya langkah identify frames dalam Pick in Mood itu penting banget sekaligus menantang. Butuh keberanian intelektual dan kemauan buat mempertanyakan asumsi yang udah diterima gitu aja. Contoh Semmelweis nunjukin betapa kuatnya dampaknya kalau kita berhasil ngelakuin itu. Jadi, menstrukturkan pertanyaan dengan 5W plus 1H dan secara sadar meriksa asumsi di baliknya itu bisa sangat ngebantu ngarahin kita ke akar masalah. Sebaliknya nih, ada nggak contoh pertanyaan yang sebaiknya dihindari? Yang kurang produktif gitu? Buku ini juga nyinggung itu meskipun dengan nada sedikit humoris ya. Pertanyaan yang terlalu sempit itu bisa ngebatasin kemungkinan solusi yang muncul. Sementara itu, pertanyaan yang terlalu luas, terlalu abstrak, atau terlalu fantastis juga bisa jadi nggak produktif. Contoh yang dipakai itu dari novel fiksi ilmiah Douglas Adams, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Oh, yang soal komputer super deep thought itu bukan? Yang ditugasi nyari jawaban atas pertanyaan pamungkas tentang kehidupan, alam semesta, dan segalanya. Pertanyaan yang super ambisius itu. Betul. Dan setelah komputasi jutaan tahun, jawaban yang dikasih komputer super itu cuma angka 42. Hahaha, iya ingat. Bener-bener nggak mencerahkan sama sekali ya. Ini emang ilustrasi yang bagus sih, meskipun fiktif, bahwa pertanyaan yang terlalu gede, terlalu filosofis, atau nggak fokus, mungkin nggak bakal ngasilin wawasan praktis atau jawaban yang bisa kita pakai. Harus ada keseimbangan ya. Pertanyaan perlu cukup spesifik biar bisa dijawab, actionable, dan cukup bermakna biar relevan, useful. Oke, ini semua sangat mencerahkan. Kita udah lihat contoh Joseph sama Wise, kriteria pertanyaan yang baik, pentingnya struktur, fondasi pengetahuan juga. Tapi mungkin ada pendengar kita yang mikir nih, wah ini kan konteksnya penemuan ilmiah besar ya. Gimana relevansinya buat saya dalam kerjaan sehari-hari atau pas saya lagi belajar hal baru gitu? Itu pertanyaan yang sangat relevan. Dan jawabannya, menurut saya sih, ya sangat relevan juga. Kemampuan ngajuin pertanyaan yang tepat ini bukan domain eksklusif para ilmuwan atau inovator besar aja. Ini tuh keterampilan berpikir fundamental yang berguna banget buat siapa aja yang pengen belajar secara efektif dan mecahin masalah. Sekecil apapun skalanya. Bisa dikasih contoh konkret nggak? Gimana ini berlaku di luar konteks ilmiah? Tentu. Bayangin aja Anda lagi pelajarin topik baru buat presentasi kerjaan. Alih-alih cuma nyerap informasi pasif gitu aja, coba deh ajuin pertanyaan kritis. Sumber ini kredibel nggak sih? Apa asumsi dasar penulisnya? Ada sudut pandang lain nggak yang belum dibahas? Kenapa informasi ini penting buat audiens saya nanti? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini bakal ngedorong pemahaman yang jauh lebih dalam daripada sekedar ngafalin fakta. Iya juga ya. Atau misalnya dalam rapat tim, pas lagi harapin masalah, bukannya langsung loncat ke solusi, coba deh, ajuin pertanyaan kayak KS Joseph tadi. Kita udah beneran paham belum sih masalahnya? Data yang kita lihat ini akurat kak? Apa definisi masalah yang kita sepakati bareng? Atau kayak Semmelweis, kenapa tim A berhasil sementara tim B kesulitan ya? Padahal sumber dayanya sama. Apa bedanya di proses atau pendekatan mereka? Ngajin pertanyaan diagnostik semacam ini bisa ngebuka jalan ke solusi yang lebih efektif daripada solusi reaktif yang buru-buru. Jadi intinya ini soal ngelatih otot bertanya kita dalam segala situasi ya. Nggak cuma nunggu momen inovasi besar, tapi diterapin dalam proses belajar, kerja, bahkan dalam memahami dunia di sekitar kita sehari-hari. Ini benar-benar ngubah cara saya mikir soal belajar itu sendiri loh. Tepat. Nashwin pertanyaan yang tepat itu intinya active learning sama critical thinking. Keterampilan inilah yang ngebedain antara sekedar konsumsi informasi sama benar-benar mahamin dan mampu gunain informasi itu. Ini bisa micu aha momen pribadi Anda sendiri, sekecil apapun itu. Kalau gitu, apa rangkuman atau intisari yang bisa kita ambil nih dari pembahasan mendalam bab 13 Innovation Generation ini? Intinya sih, penekanan pada kekuatan luar biasa yang tersembunyi di langkah pertama yang sering diabaikan itu. Mengajukan pertanyaan yang tepat. Kita udah lihat gimana pertanyaan yang skeptis dan fokus ke validitas data, kayak di kasus Joseph, bisa ngebongkar ilusi dan ngirit sumber daya. Kita juga lihat gimana pertanyaan yang terstruktur, fokus ke anomali, dan berani keluar dari kerangka berpikir dominan, kayak di kasus Semmelweis, bisa ngebawa ke penemuan yang nyelamatin nyawa. Dan kunci dari pertanyaan yang tepat itu ada di kombinasi antara masuk akal, plausible, bisa ditindaklanjuti, actionable, bermanfaat, useful, serta dirumusin dengan jelas dan bebas dari asumsi yang ngebatasin.
Ini adalah fondasi titik tolak krusial buat setiap penjelajahan pengetahuan baru atau penciptaan solusi ya. Benar sekali. Dan mungkin sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Coba deh, luangkan waktu sejenak buat mikir. Pertanyaan apa sih yang lagi paling sering Anda ajuin saat ini? Baik itu dalam pekerjaan, dalam studi, dalam hubungan, atau dalam upaya memahami diri sendiri. Wah, pertanyaan reflektif yang bagus itu. Nah, setelah dengar pembahasan kita hari ini, coba evaluasi lagi pertanyaan-pertanyaan Anda itu. Udah memenuhi kriteria tepat belum? Apakah pertanyaan itu benar-benar ngebuka pintu ke pemahaman yang lebih dalam dan kemungkinan-kemungkinan baru? Atau jangan-jangan, tanpa sadar, pertanyaan yang selama ini Anda ajuin justru ikut ngebatasin cara Anda lihat situasi dan solusi yang ada? Kadang-kadang, langkah inovatif pertama itu bukan nyari jawaban baru, tapi nemuin pertanyaan yang lebih baik. Sebuah pengingat yang kuat sekali. Memeriksa kembali kualitas pertanyaan kita sendiri bisa jadi awal dari perubahan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.